Udah berapa banyak kesempatan yang tersingkir cuma karena pertimbangan yang tiada akhir. Hai, selamat pagi, selamat siang, sore, atau malam, entahlah kapanpun kamu menonton video ini. Belakangan ini banyak banget yang suka kirim aku pesan di Instagram atau di kolom komentar yang tanya gimana sih cara aku nge-take video atau konten YouTube aku kayak gini. Dan ternyata banyak juga dari kalian tuh yang pengen bikin konten kayak gini juga, yang juga suka sama filmmaking tapi nggak tahu gimana caranya, atau berpikir bisa nggak ya bikin konten tanpa device yang proper atau seharusnya. Well, percaya di sama aku. Aku dari dulu selalu berpikir kalau misalnya kita pengen berkarya, kita nggak perlu takut kalau kita nggak bisa berkarya cuma gara-gara kita nggak punya device atau alat-alat, equipment, dan hal-hal yang orang lain punya. If you wanna do filmmaking, if you want to take a photo, if you want to make a video or anything, just do it dengan apapun gadget yang udah kamu punya, apapun alat yang sekarang lagi kamu milikin. In fact, dulu waktu masih kecil aku selalu berpikiran kalau misalnya mau bikin video yang bagus, mau bikin film kayak orang-orang yang keren-keren di luar sana, itu aku harus punya gadget yang mahal. Aku harus punya gadget yang kekinian, yang bener-bener advance, yang bagus, peralatannya harus banyak dan lain sebagainya. Sampai aku banyak overthinking dan akhirnya aku nggak bikin apa-apa. Enggak juga kok. In fact sekarang device-device yang selalu aku pakai itu device-device yang biasa aja. Banyak banget yang tanya ke aku kalau misalnya aku nge-tag video, aku pakai mic apa? Enggak, aku nggak pakai mic. Aku cuma pakai ini. Halo. Aku cuma pakai iPhone. Aku taruh tripod dan taruh di depan aku, di sana kamera, udah. Selanjutnya adalah aku hanya perlu memanfaatkan skill editing aku untuk adjusting suaranya atau audionya biar lebih bagus kayak gini. Sebelumnya itu kalau misalnya aku nggak pakai ini, suara itu bakal kayak gini. Ini suara aslinya. Ketika aku pakai sound recording dari iPhone aku dan aku ada di Adobe Audition, suaranya kayak gini. Lebih jernih kan? Lebih bagus kan? Lebih kerasa kayak kalian lagi dengerin podcast kan? Dan semua konten aku selalu pakai kamera aku yang ini, Canon mirrorless yang M100. Ini harganya murah banget, di bawah 10 juta. Terus aku pakai lensa tambahan yang lebih, ini lensa fix. Dan semua ini aku beli dengan cara aku nabung waktu aku masih kuliah. Tapi aku banyak kok bikin konten cuman memanfaatkan HP, terus aku tambahin klip-klip yang lebih estetik, sinematik, B-roll yang lebih bagus untuk kasih kesan yang lebih enak dan dapat storytellingnya. Dan biasanya untuk bikin video aku tuh lebih menarik, aku nggak cuma pakai satu framing atau shot size, tapi aku pakai beberapa tag untuk bikin banyak variasi scene. Lebih enak deh, jadi nggak bosan nontonnya. Makanya biasanya aku scripting dulu biar lebih gampang dan memudahkan. Mana bagian yang harus aku omongin ketika aku lagi pakai shot yang ini, dan mana bagian ketika aku lagi pakai shot yang ini, dan juga ini. Dan setiap kali aku bikin video, aku merasa kalau aku tuh lagi bereksperimen sama kamera. Aku jadiin kamera ini sebagai teman bicara aku, teman yang akan mendengarkan semua cerita-cerita yang aku sampaikan di sini. Dan buat aku ketika kita bikin video, ketika kita bikin filmmaking atau apapun yang berhubungan dengan audiovisual, yang paling penting adalah gimana cara kita ngebawa pesan itu. How we do the storytelling. And it's really important. Itu tuh lebih penting daripada sekedar pakai device yang mahal, kamera yang kekinian, yang advance, lensa yang bagus, mikrofon yang keren, dan lain sebagainya. Tapi yang paling penting adalah gimana cara kalian ngebawa cerita kalian yang bisa bikin audiens kalian nanti akan paham sama apa yang kalian ceritain. I've been in love with storytelling since I was a kid. Aku selalu pengen jadi sutradara dari dulu, walaupun aku gak tahu gimana caranya. Karena aku suka banget nonton film. Banyak banget film-film yang bikin aku tuh ngerasa kalau aku tuh bisa ngeliat dunia dari layar screen, laptop, iPad atau apapun itu, dimana aku bisa ngeliat banyak cerita-cerita yang dikemas dalam suatu film. That's the thing that move me untuk bisa belajar filmmaking dan juga audiovisual kayak gini. Sebenarnya biasa aja sih. Maksudnya kayak it's not like I make a short film atau video-video yang keren banget, enggak sama sekali. Aku cuma berusaha explore untuk mencoba bercerita dengan cara memanfaatkan audiovisual sebagai medianya. And it's actually really fun. Dan ternyata banyak orang yang suka juga. Dan that's the most grateful thing when it comes to making a project, making an artwork. And that's what makes me keep going until today. Intinya kalau misalnya kalian pengen bikin suatu karya, jangan mematahkan semangat kalian sendiri dengan pemikiran bahwa kalian tuh harus punya gadget, alat, atau perlengkapan yang mahal atau yang advance. Kalian bisa manfaatin segala hal yang kalian punya sekarang. HP kalian yang kalian pakai buat nonton video ini misalnya, kamera sederhana, atau yang lain sebagainya. Atau nabung sedikit-sedikit juga gak apa-apa kok. Banyak sih orang-orang di luar sana yang punya privilege banyak, bisa beli peralatan-peralatan audiovisual, fotografi atau videografi yang lebih keren. Tapi satu hal yang sama-sama kita semua punya adalah ide dan juga kreativitas. The most important thing that we need when it comes to making an artwork is to be brave.
Yang paling kita butuhkan itu adalah berani. Berani untuk coba, berani untuk mulai, berani untuk buka kamera, rekam diri kalian dan ceritain apapun yang ada di pikiran kalian. Be it a storytelling, be it a educative video, be it a meme video, atau apapun yang bisa kalian lakukan untuk bercerita lewat video. And it's really fun, right? Kalian bisa pakai kamera laptop, kamera HP, minjem kamera temen dan lain sebagainya, terus belajar ngedit. Sekarang ngedit udah banyak banget. You don't have to use Adobe Premiere to be a filmmaker, no. Kita sekarang udah punya CapCut, VN dan lain sebagainya, dan it's pretty easy to use. Yang terpenting adalah mau untuk belajar dan mau untuk coba, mau untuk ngutak-ngatik. Karena kalau bukan kalian yang mulai, siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang, kapan lagi? Ada berapa banyak kesempatan yang tersingkir cuma karena pertimbangan yang tiada akhir? Atau kayak sekarang, aku cuma pakai kamera dari laptop aku, gelap. Nanti tinggal di-adjust aja kayak gini. Jadi kayaknya udah gak ada alasan deh kalau misalnya kamu mau bikin sesuatu, tapi gak kamu bikin-bikin gara-gara ada alasan di otak kamu yang berpikir kalau aku belum punya gadgetnya, aku belum punya kameranya, aku gak punya mic, aku gak punya anything. Bro, you still have your own body, your own gadget. It's a privilege that you already have. Dan coba aja untuk manfaatin itu, gak ada salahnya kok. Kalau misalnya kamu punya role model untuk filmmaking atau bikin video kayak gini, dan apapun yang mereka pakai itu adalah hal-hal yang kalian gak bisa beli atau gak bisa kalian punya karena mungkin kalian masih sekolah atau kalian gak punya uangnya untuk beli, kalian masih berpikiran kalau itu bukan prioritas utama yang harus dibeli. Try to have your own uniqueness, try to have your own style of filmmaking, of storytelling. And this is what I do. Aku tuh suka banget sama Life of Riza. Menurut aku cara storytelling dia tuh bagus dan banyak banget orang yang bilang kalau cara storytelling aku tuh mirip sama dia. Itu karena aku memilih dia sebagai role model, karena aku benar-benar menjadikan dia benchmark dari konten-konten YouTube aku. Tapi kalau misalnya harus sama kayak dia, aku nggak bisa karena dia pakai alat-alat yang keren-keren banget. Dia punya kamera yang advance, dia punya peralatan yang benar-benar proper untuk melakukan filmmaking, makanya karya-karya dia bisa sebagus itu. Dan it motivates me a lot to have my own style of filmmaking and storytelling. And this is mine. Ini cara aku. Intinya, gak ada tolak ukur buat berkarya. Gak ada standar yang harus kamu penuhin untuk bikin satu karya sederhana kok. Harus ini, harus itu, harus bla 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 bla. Gak ada. Berkarya aja. Gimana pun caranya, apapun ceritanya, bagaimanapun kamu pengen mengemas pesannya, yang terpenting adalah how you deliver the message. Just be yourself. Try to have your own style. Karena semua orang pasti beda-beda. Dan menurut aku itu yang bikin satu karya tuh bener-bener jadi lebih istimewa. Because you have your own soul in it. Jadi, kapan mau mulai? Aku tungguin ya.